2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Tuhan menaungi aku. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena kuasamu lebih besar daripada roh-roh di luar. Kami serahkan Tuhan karena tema hari ini adalah kasih karunia. Dan judulnya adalah nyatalah kasih karuniamu di titik kelemahanku. Terima kasih ya Bapa. Bicaralah Engkau terus karena kami tahu bahwa rancangan yang Kau berikan itu sempurna adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, maka Engkau mengurapi tempat ini dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dan Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, Tuhan sudah menterai. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali masuk di dalam ibadah, saudara. Kita tahu bahwa ada saatnya kita itu mengenal bagaimana kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita. Ini adalah bagian yang ketiga, yang dulu temanya kasih karunia ada tubuh, ada roh. Sekarang ini adalah jiwa. Bagian yang ketiga terakhir dengan judul nyatalah kasih karuniamu di titik kelemahanku. Ya saudara, kita tahu bahwa kita itu memiliki titik kelemahan. Semua manusia mengalami titik kelemahan, termasuk saya. Ya. Mari kita imani di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Yesus kepada kita. Ya ini Tuhan berpesan kepada kita, paham kepada kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mengapa Tuhan bilang gitu? Mari kita imani bahwa di dalam diri manusia jiwa harus memiliki jiwa yang besar. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan itu sudah melebihi dari nafas kita. Makanya jiwa itu adalah ada apa? Hati, apa? Pikiran dan kok diem saya? Ngantuk kan? Ada apa? Dan perasaan. Semuanya ini membaur menjadi satu bagian, yaitu jiwa. Sama seperti tubuh, roh, jiwa. Tidak bisa terpisahkan. Mari kita ingat bahwa kita sadari bahwa hidup kita sehari-hari itu kadang kita terbawa arus dunia dengan kekuatan kita. Hingga akhirnya kita menjadi lemah. Padahal Tuhan berkata di dalam firman-Nya, sesungguh-sungguhnya di dalam kelemahanmu itu ada kemenangan. Menanti kamu. Menanti loh saudara. Bukan, nih kamu kuat tak kasih. Menanti, berarti sudah disediakan. Kalau orang tidak punya rumah, sudah disediakan rumah. Kasarannya gitu ya, sama Bapa kita di surga. Kenapa? Karena Dia telah mengasihi kita itu, harusnya kita belajar untuk mengimani bahwa Tuhan itu melayakkan kita, dan kita harus yakin bahwa baik maut, dengarkan, baik apa? Maut itu adalah titik kelemahan. Kita bisa mati, atau kita bisa koma. Koma dalam arti penyakit atau keuangan. Mati itu dalam mati dan jedok, nggak ada jawabannya. Jadi orang kalau nggak di dalam Tuhan bisa melakukan hal di luar nalar kita, bisa bunuh diri, bisa melakukan merusak diri kita sendiri. Nah itu yang harus kita hati-hati, waspadai di pekerjaan, di keluarga, di keuangan. Itu selalu menghadang maut maupun hidup. Dia ada bersama kita. Amin. Jadi mari kita tidak boleh menimbang-nimbang ikut Tuhan, ya.
ada sekarang maupun yang akan datang. Jadi yang ada sekarang ini, yang akan datang adalah masa depan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Jadi alam roh ya saudara, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Itu ayatnya. Bukan saya yang ngarang, saya. Apa sih Bu artinya? Kenapa kok mesti harus begini? Saya akan terangkan saudara. Sekarang kita belajar tentang hati dulu, ya. Hati ini lembut. Nah, kan? Ubah hatiku. Jadi kan dari awal kita kan nyanyi itu ya. Bisa enggak saya mikirkan bahwa hati kita ini tidak sempurna. Siapa yang bisa mengubah? Hati yang suka pemarah, hati yang suka mukul, hati yang suka kasar. Hati itu keluar dan lalu masuk dalam pikiran, lalu masuk merusak perasaan kita hingga kita terlontar kata-kata yang tidak membangun. Hati ini lembut, tapi karena pemasukan dari roh yang tidak baik, maka pikiran kita jadi kotor, maka perasaan kita jadi hancur. Hati ini lembut, tapi dalam hidup kita banyak kejadian-kejadian yang melukai hati kita, hingga pikiran kita menjadi pupus harap, bukan putus asa. Anak Tuhan seharusnya tidak ada putus asa, pupus harap. Pupus harap ini yang membawa perasaan kita menjadi kacau balau. Apa kacau balaunya? Mulai tidak setia, mulai ogah-ogahan melayani, mulai tidak tertib. Nah, ini yang berbahaya bagi anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena jiwa adalah pembentukan hidup kita. Jiwa ini awal mula Allah menciptakan manusia semua baik. Mari kita imani bahwa tubuh ini hanya robot sebetulnya. Yang punya bertindak itu adalah jiwa. Jiwa adalah lakon kita. Tapi kalau roh itu penurut, tidak akan berdusta. Paham saudara? Jadi mari kita belajar untuk jiwa kita ini dipelajari saudara. Mulai dari hati. Pernah enggak hati kita ini luka? Ada luka? Ada luka? Enggak Bu, aku loh selalu menerima keadaan, tapi mangkelan. Itu luka enggak? Halo? Mangkelan itu luka. Marah luka? Luka. Itu hati. Buat kita marah. Kalau kita dendam bagaimana? Lebih parah lagi. Karena Tuhan tidak izinkan kita memiliki dendam. Makanya hati dijaga baik-baik. Harus selembut salju. Ya, selembut salju itu saya tahu, lihat salju, ya lembut tapi bisa leleh. Ya, koyo opo atos atine kalau bersama Tuhan dilelehkan. Kekerasan kita menjadi lembut. Lembut melebihi dari sutra, lembut melebihi dari bulu domba. Lembut itu diumpamakan semuanya tidak terbatas. Makanya hanya Tuhan yang memiliki kelembutan itu. Jadi bagaimana Bu? Marilah kita membuka jiwa kita untuk menerima, ya saudara, apapun yang ada di depan kita. Tapi kita tidak boleh salah langkah. Tahu salah langkah? Memang hati ini pemaaf. Kita bisa memaafkan, bisa mengampuni, bisa mengerti. Tapi hati-hati saudara. Kadang iblis itu mencobai kita. Ya. Kadang iblis itu membuat hati kita menjadi rusak dan kecut. Ya, bukan kecut. Kecut kayak makan mangga muda, bukan. Kecut itu apa ya? Sesuatu yang hambar yang membuat kita ini menjadi semakin nggak nyaman dengan keadaan, semakin tidak respon dengan situasi yang kita hadapi. Loh, kenapa? Karena kita memikirkan pakai logika kita. Itu yang membuat kita menjadi apa? Lama-lama apa? Menjadi tawar hati. Ya, hambar, bukan hambar kehilangan roh. Anak-anak Tuhan tidak boleh kehilangan roh. Kita pasti harus kuat, tapi tidak kuat
Tidak hanya cukup kuat itu, tapi kita punya jiwa atau hati yang besar. Ya, besar. Kenapa? Karena hati yang besar itu bisa memaklumi keadaan semua. Satu hari, ini kesaksian hidup saya tahu bahwa penolakan dari orang tua sudah ada, ya, dari sejak lahir. Tapi saya itu sudah mengenal Tuhan dari umur 5 tahun. Anak sekolah minggu. Diajari untuk memaafkan. Diajari untuk berdoa kalau mau makan. Diajari untuk memaafkan kalau kamu dipukul teman. Diajari untuk tidak boleh bohong, tidak boleh begini, begini. Menurut saya, itu hal yang bisa saya atasi. Kenapa? Karena saya memang aslinya tidak suka bertengkar. Satu. Kedua, saya juga tidak mau ribet. Tahu ribet? Mama nih ya. Ini ada teman. Jawi rambut saya dulu panjang, saya gini saya. Panjang, ya. Jadi dibuat mainan kayak kuda-kuda nih. Kan saya marah toh. Sakit kan dijambak-jambak. Terus saya minta potong mama. Mama marah-marah. Zaman dulu saudara, rambut panjang itu ada mahkota. Jadi bapak tuh suka rambut anaknya tuh perempuan panjang. Nah, jelalah yang panjang rambutnya itu cuma saya toh. Adik saya perempuan tuh yang tengah itu brodoli terus. Nah, dari situlah saya bukan bangga, tapi saya tidak suka rambut panjang. Kenapa? Ribet dikejar mainan jadi. Akhirnya saya gini, ya udah, ini menurut aturan Tuhan, saya tidak boleh memusuhi kan, tidak boleh sakit hati, tak hindari. Betul kan? Betul kan? Logika betul ya. Sudah tak hindari, dan di situ saya mainan di sini. Dilihat ada di sana, saya mainan saya. Itu jelalah sekolah minggu dan sekolah jadi satu. Jadi saya tidak mau ribet sama dia. Setelah itu, saudara, tidak lama kemudian dia deketi saya. Jadi saya di sana, dia ikut sana. Saya di situ, ikut sini. Lama-lama saya bikin janji. Nah ini karena hati terus dituduh terus, hanya protes sudah pakai kekuatan saya. Awas kamu, sampai kamu deketi, aku tidak minta ampun, tidak tak ampuni kamu, karena kamu yang dulu menyerang aku, dan aku tidak paten punya konco kamu. Nah itu sudah tidak boleh. Jadi dari wirasat atau prasangka hati itu terus kedoktrin, karena iblis tahu ini pelanggaran. Nah itu hati-hati. Kalau saudara punya omongan kayak gitu, dia terekam sama iblis. Satu hari bisa ketemu itu berulang-ulang, di kamar mandi ketemu, di toilet, di tempat makan ketemu, di mana ketemu, bosen sedang tidak mukai. Betul enggak? Kata-kata saya juga ngomong, aku bosen Tuhan ketemu orang. Boleh? Enggak boleh. Tapi kan saya enggak tahu. Pokoknya saya kan enggak tengkar, tapi kan saya dalam hati saya. Nah, hati itu mula-mula yang tergores pelan, itu lama-lama tertoreh terus. Luka lama-lama. Kan digarisi terus lama-lama apa? Melebar, mengangah lukanya. Begitu dia enggak sengaja. Dia itu kan zaman dulu tuh ongotan ada, tahu ongotan ya? Rotan itu ya. Tapi sama apa ya, yang kecil tuh seperti pisau itu apa namanya? Silet. Nah, dia tuh suka mainan silet. Dilempar-lemparkan. Begitu dilemparkan, masuk ke sini. Gunting masuk ke sini. Dia malah bundelin di situ di tali. Nah, karena rapat, saya ulangan, saya tarik. Rambut saya brodol, masuk di rambut itu. Yang garai siapa? Dia kan. Hanya saya marah. Saya gebrak mejanya, saya teriak sekeras-kerasnya. Orang kaget semua. Titik lo gak pernah marah. Kok sekarang ini jadi marah kayak gitu? Saya sudah kayak lepas kendali. Nah itu. Jadi hati yang suka berjanji, awas. Halo. Jangan berjanji semudah saudara bicara. Mending saudara diem supaya saudara mengampuni orang itu. Saya berjanji hanya lepas kendali. Begitu digebrak, terus saya marah, sak kelas tahu semua. Nah benar, iblis tidak tinggal diam. Akhirnya orang itu bilang,
Kan ditanya sama gurunya, itu saya baru ingat saya. Kenapa kamu ganggu Titik? Nama saya kan Titik. Iya, saya jijik sama dia. Kenapa? Tumon. Padahal rambut saya itu tidak pernah tumon. Dia lihat panjang katanya, tumon. Jadi rambut panjang itu tumon kata. Sakelas saudara. Malu enggak? Malu. Tambah luka lagi. Jadi pikiran saya jadi mulai apa? Mulai berpikir gimana caranya orang ini harus kasih pelajaran. Nah itu perasaan sudah tidak tenang. Pagi, siang, malam nangis terus ya, nangis. Tidak doa lagi. Kenapa? Karena sudah ada emosi tadi. Nah itu sama dengan hidup kita. Ketika kita punya masalah, tadinya cuma satu titik, tapi itu terus tergores, lama-lama apa? Membesar. Dan sudah membesar, maka pikiran kita mulai, omongan kita mulai berkata yang tidak baik, pikiran kita mulai bekerja. Ya apa caranya supaya gini. Akhirnya perasaan kacau. Nah itu tinggal kita mau bergerak kemana. Nah ini yang berbahaya. Makanya jiwa itu peranan penting, saudara. Akhirnya saya gini, sudah aku tidak mau sekolah. Itu keputusan saya. Perasaan saya sudah luka dan malu. Terus dimarahin sama mama. Mama tidak mau dengar. Pakai kemucing itu ya saya. Itu tempe. Tahu itu rotan. Tahu apa tempe? Gak mau tahu saya. Orang tua. Pukuli sampai belur semua. Saya dokem di pojok. Saya nangis, Tuhan kok saya diginiin. Saya itu salah apa? Nah itu. Karena jiwa kita sudah mulai goncang, kita hanya menyalahkan Tuhan. Kenapa kok nasibku kayak gini? Betul enggak? Kadang kita gitu. Kenapa kok bisa kayak gini aku? Aku salah apa Tuhan? Betul enggak? Karena ini terlontar aja. Ayo kita akui kan? Karena kita gitu kan? Kenapa aku jadi orang miskin kok beda dengan itu, beda. Nah itulah yang membuat jiwa kita itu goncang. Makanya kita tidak boleh, itu hal kecil loh saudara. Setelah saya di pojok, papa saya datang. Saya paling takut dengan papa. Gebrak meja, ya, taruh sini dan dia bilang kata-kata kutuk. Kenapa? Karena orang tua sudah emosi tinggi. Dia capek mungkin di kerjaan, tapi saya kan tidak mau tahu. Berarti saya anak durhaka. Itu terdoktrin. Perasaan saya sudah luka, orang tua kena, warga kena. Nah itu merambat saya. Kalau sudah semuanya kena semua, sing rugi siapa? Kita. Mari kita menyadari bahwa sesungguhnya kelemahan itu harus dibuang dengan kekuatan Tuhan. Hanya saya gini, saya minta maaf sama papa. Pak, sudah bisa, maaf Pak. Saya biasa gitu, saya kalau ada kesalahan, si Pepe. Pak, maaf no papa, saya Pak. Makanya kamu gitu, saya mau tahu. Gebrak, dek gitu. Jadi saya sempat shock waktu itu. Gara-gara tengkar, maksud saya teriak di tempat sekolahan dan dibilang tumon. Dari situlah saya mulai jadi pendiam. Nah itu saya awal mula kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi saya paling diem, apa-apa diem. Maju pun kotean saya. Tahu kotean? Derdek. Saya tidak suka di sekolah. Malu sudah. Jadi waco semua. Akhirnya dipanggil. Ini apa anakmu jadi ada penurunan gitu. Dulu ceria, sekarang jadi pendiam, di pojok, sendirian, tidak ada teman apa-apa, bla 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 bla. Mama tambah marahin. Jadi gini, ketika jiwa kita sakit, hati-hati saudara. Musuh itu datang bergantian dengan orang yang terdekat kita. Seperti musuh. Karena dia tidak mau tahu. Kita tidak nyalakan orang tua. Saking pegel mungkin saja. Kan bisa juga. Makanya kalau hidup saya dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan cucu sekalipun, mungkin sudah tidak dihargai. Ingat, Tuhan lebih tahu keadaan kita. Jangan bertindak ceroboh. Amin.
bukaan hatimu, kasih sama Tuhan. Buat misbah doa. Sudah Bu, bertahun-tahun. Jangan bilang bertahun-tahun. Kalau buah itu belum matang, jangan buat sogrok. Nanti kecut. Benar nggak? Biarin aja buah itu sampai matang, dia jatuh sendiri. Waktunya tiba, semua dibuka. Kamu akan merasakan manisnya hidup tentang kebahagiaan. Hah, capek aku. Lihat ini biru. Itu ada orang konseling gitu. Iku biru gak apa-apa dalam hati saya. Saya sudah kena jantung, lemah. Jadi saya itu dingin, tangan saya dingin semua. Kalau saya ingat peristiwa itu, saya jadi kayak keringetan semua aja. Kayak orang swak memang. Sampai di foto rongsen di paru-paru, memang ada bibitnya. Kan gitu saja. Mungkin dari emak. Terus saya ingat, kenapa ya kok saya hidup kayak gini? Oh ya si emak memang punya TBC. Terus saya sering dikasih telur dadar. Emak yang cinta sama saya, tapi emak saya ikut Tuhan. Jadi saya tidak bisa apa-apa. Biasanya emak itu yang meluk saya nangis. Dia ajar mama saya peluk emak yang peluk saya. Tapi saya emak tidak ada. Nah desik nama. Ingat baik-baik. Jangan sampai kamu kebawa maut itu. Amin. Ini ada satu peristiwa yang mudah buat saudara mungkin gitu ya. Buat saya itu berharga karena keluarga adalah pilihan dari Allah. Kamu diciptakan punya keluarga, punya anak, mantu, cucu, punya apa, punya teman, punya pengkhianat pasti ada, gosip pasti ada, kata-kata tidak benar pasti ada karena mereka tidak sempurna. Amin. Jadi marilah hatimu buka, lapangkan dadamu, buka supaya pikiranmu jernih. Dari siapa jernihnya? Dari itu Tuhan. Kalau pikiran kita tidak mungkin jernih, saudara, karena kena gosok-gosok terus. Perasaan kita juga tidak akan bisa sempurna. Makanya saudara jangan sebelah pihak. Paham? Saudara, kalau saya diadu si A, ini contohnya saudara, begini, terus kita nambah, itu tidak baik. Saudara harus jadi penengah. Enggak, mungkin begini, mungkin gini. Tahu, paham saudara? Dan jangan membalas. Halo, jangan apa? Membalas. Karena kalau saudara membalas, nahobena, dosa orang itu separuhan. Jadi kalau dia punya 150, mau 50-50, gak sudi. Betul enggak? Oh, bapaknya bedek 100, ben pek-pek dewek, kuapok, ben rasa-rasan. Enggak boleh juga. Itu namanya balas dendam. Tuhan ampuni mereka. Betul enggak? Makanya pada waktu Tuhan disalib, ya toh, kiri kanan, terus orang menjual jubahnya, Tuhan disobek. Ingat enggak kisahnya? Tuhan bilang apa? Marah? Enggak loh. Semua pada saat detik-detik dia atau Yesus mau terangkat ke surga, bilang apa? Nabena utuisin aolihim. Bapa, sudah tiba waktunya. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal sudah tahu, saudara. Wong di Laskar ya sudah tahu, diuji kejujurannya, sudah tahu semua. Bahkan orang kiri kanan memang penjahat, tapi dia malah baik. Yang sebelah mana yang baik? Halo, penjahat yang sebelah mana yang baik? Kiri atau kanan? Kenapa kiri? Karena Tuhan nunjuk, walaupun kiri ini kotor kasarannya, bukan untuk yang kebaikan. Kasarannya gitu ya, mukul kan pakai ini, semua pakai ini, ya toh. Tuhan bilang, sekalipun kamu sebelah kiri pun, aku tetap menghargai kamu. Amin. Jadi mari kita mulai sekarang lurus ke depan, jiwamu supaya bersih, hatimu, pikiranmu, dan perasaanmu. Jangan menimba hal-hal yang tidak baik. Amin. Jangan menimba hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah orang yang percaya. Amin. Orang yang percaya itu punya mujizat, saudara. Tapi orang yang tidak percaya, sampai hidupnya dia tidak akan merasakan mujizat. Apakah mujizat itu
Orang buta bisa melihat, itu kuasanya yang berjalan dengan mujizat. Nah, tapi mujizat itu adalah kamu sehat, ya tahu, keuanganmu cukup, semuanya itu adalah berkat. Jadi kalau saudara, posisi saudara sekarang ini dengan kondisi banyak masalah, Tuhan akan mengadakan kuasanya di atas hidupmu. Amin. Nah, Tuhan izinkan mujizat itu akan terjadi. Jadi mari kita membuka hati kita, karena kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ya. Saudara, ada satu kesaksian sebelum saya tutup, ya. Jiwa itu berharga di hadapan Allah, itu nyawa, ya. Satu ketika ada orang yang akan dioperasi, ya. Anaknya berumur berapa ya, lupa aku, remaja itu antara sekitar 12-15 ya, sudah kelihatan gede, ya tampan, ya. Akhirnya dia punya kelainan jantung. Terus mamanya bilang sama saya, Bu, tolong sampaikan pada Tuhan supaya ada kesembuhan. Dibuka kronologinya. Anak ini umurnya pendek, tapi saya kan tidak berani ngomong. Gini Bu, semua yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Tuhan. Anak itu titipan. Terus dia nangis. Suami saya dipanggil. Iya Bu. Orang tua saya yang saya cintai juga dipanggil. Ya Bu. Saudara saya yang saya cintai juga dipanggil. Ya Bu. Saya ikut sedih. Lalu saya peluk dia dan saya bilang, Ibu, hidup di dunia ini hanya sementara. Saya tahu bahwa Ibu sangat mencintai mereka semua. Tapi kalau sudah waktunya tiba, Tuhan berikan. Kita harus memberikan juga. Kita harus pasrah. Tidak bisa. Saya hidup itu dalam keluarga. Dari dulu saya selalu bersatu kemana-mana. Makan tidak makan bersatu. Itu kan hukumnya dunia, Bu. Tapi hukum Tuhan, perpisahan adalah kebahagiaan. Membeli dia. Gak sudah nangis. Itu wong ngopo ya dalam hatinya. Jangan saya tanya Tuhan, Tuhan apa orangnya marah. Saya keliru ngomong dah Tuhan. Tuhan bilang tak apa-apa, terus saja. Aku yang bicara. Terus ngomong dewek Tuhan, aku takut. Saya bilang gitu. Dan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat. Gini Bu, saya tahu bahwa Ibu adalah orang yang dicintai Tuhan. Saya akan memberikan satu kisah ya Bu. Ya, satu hari saya itu punya binatang peliharaan Bu. Yang tadinya hanya satu. Dia diberikan lagi jadi 2. Sekarang petelur ayam banyak sekali. Terus akhirnya saya bilang, kayak gitu diternak noai Tuhan. Itu karepe saya, tapi Tuhan bilang jangan. Saya tidak tahu kenapa kok jangan. Akhirnya sudah lama. Terus suatu ketika Papa tuh bawa kasih temannya burung dara. Sudah kasih beranak-anak. Terus tidak lama dikasih binatang anjing. Terus saya dalam hati saya, kok rumahku penuh dengan kebun binatang dalam hati saya. Karena apa? Setiap hari ngersihin gitu, bersihin loh. Jadi saya pulang sekolah bersihin lagi. Itu buat saya capek. Dan saya kalau mau belajar jadi ngantuk. Itu pakai kekuatan saya. Akhirnya satu ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek. Boleh enggak? Saya tidak bersihin 1 hari aja. Jangan, kata mereka, bersihin. Terus, ya sama doa. Oh, tadinya tidak bilang doa, bersihin. Enggak, udah loh. Udah lama mati. Ayamnya 1. Loh, kok mati ya? Tiba-tiba sakit atau apa? Tidak ada tuh tanda-tanda. Mati gitu aja. Terus tiba-tiba anjingnya juga mati. Saya mati satu-satu saja. Terus saya jadi bingung. Aduh, kenapa ya? Padahal cuma 1 hari tidak bersihin loh. Dibuka kronologinya. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, apa Tuhan? Tapi lewat mimpi sih. Bukan kayak gini dibuka kronologi kita doa kelihatan kayak layar lebar. Saya waktu itu tidak tahu. Lewat mimpi.
Saya bingung ketika saya main, itu binatang bisa bicara dengan saya. Hambaku, aku itu bukan pendeta, aku ini manusia biasa. Saya sering gitu. Dari kecil Tuhan saya bilang, saya hamba. Hambaku, lihat, umurku ini pendek. Dia bilang gitu saya. Terus dia kayak merak, dibuka sayapnya. Tuh, lihat, tidak ada sakit ya aku. Dia bilang gitu. Tapi aku senang, karena aku sudah menyenangkan Tuanku. Tuanmu siapa? Ya, kamu, hambaku. Gitu. Aku sudah bertelur banyak. Sekarang waktunya aku mati. Oh, jangan mati. Saya tidak suka. Tidak bisa, aku harus mati. Nah, terus anjing itu sangat sayang sama saya. Kalau dia tidak tak kasih minum, dia tidak mau. Jadi anjing itu selalu dekat saya. Pulang sekolah, berangkat sekolah, pokoknya selalu nguk gitu, tidak pamiti. Terus akhirnya dia bilang juga, umurku tuh pendek, tapi aku berterima kasih ya, kamu sudah ngasih aku pelayanan baik hambaku. Loh kok semua pamitan gitu ya. Burung dara juga gitu. Aku nanti ini pasti mati ketembak. Loh kenapa? Tetangga itu suka nembak gitu. Terus aku kena. Loh, kok mati semua? Terus saya nangis ya. Loh, kenapa kok kayak gini? Saya nangis gitu. Begitu saya nangis, akhirnya Tuhan buka kronologinya. Kamu sedih? Ya sedih. Tahu gitu. Nah itu saya tahu gitu. Aku enggak mau ya. Aku pasti tak bersihin. 1 hari aja aku bisa mati semua. Bukan karena 1 harinya. Ingat, nah ini saya. Ketika seorang yang selalu dekat pada Tuhan, perhatikan, saudara masak, saudara beli sayur, saudara memelihara anjing, itu punya sinar kemuliaan. Dan sinar kemuliaan itu mengangkat dia menjadi senang dan bahagia. Jadi terus siapa Tuhan? Karena sinar kemuliaanmu itu kamu tidak lakukan dan dia sangat sedih. Karena dia sudah mau mati, kok kamu tidak memberikan sinar. Sama dengan pada waktu anjing itu juga bilang, dia juga tidak ada satu kebahagiaan. Apakah dia menyesal? Tidak juga, karena dia harus mati. Karena dia tidak punya roh. Kalau punya roh, dia bisa nyangkut. Nah, kalau manusia, kalau tidak punya roh, tidak mungkin ada roh. Jadi kalau mati, kalau dia gentayangan, rohnya yang nyangkut. Saudara, ya, nyawanya menghadap, tapi rohnya nyangkut di antara alam sadar dan alam roh. Saya kan sudah terangkan itu. Jadi kalau binatang, tumbuh-tumbuhan tidak bisa, tidak ada rohnya. Ya mati, tidak ada urusannya. Dan itulah membuat saya jadi ketakutan. Aduh Tuhan, aku berdosa. Hanya saya selalu ke sana. Dari situ saya selalu doa, Tuhan, jangan sampai ayamnya mati ya Tuhan, jangan sampai ayam mati, jangan sampai anjing saya ini nanti satu ini tinggal satu titik mati Tuhan, jangan ya Tuhan. Jadi ternyata saudara, dari kehidupan kita, hukum kasih karunia itu justru dalam kelemahanmu itu, kuasa Tuhan itu akan menyempurnakan kamu. Saudara kan capek, saya capek dengan keadaan, bersihin terus sampai ngantuk-ngantuk lek mau belajar. Nah apa? Tuhan akan menyempurnakan. Bahkan Doma, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Jadi dengan kondisi kamu lemah itu, kamu tahu bahwa justru dengan kondisi kamu tidak bisa apa-apa karena jedok itu, kuasa Kristus turun di dalam menaungi kehidupanmu. Amin. Jadi itu imani saudara. Jangan saudara tergopoh-gopoh ngambil keputusan. Amin. Itu satu pelajaran buat kita. Bahwa Tuhan punya kuasa. Nah akhirnya orang itu tadi bilang gitu, ya sudah kalau gitu aku pasrah aja. Tapi bukan pasrah menyerah loh. Pasrah berdoa. Doakan suamimu. Doakan istrimu. Doakan suamimu, doakan keluargamu. Dan suami kan sudah meninggal. Oh ya maaf. Kalau gitu doakan orang yang masih ada di sekitarmu. Tapi dia tidak cinta sama saya, tidak apa-apa. Mengalir aja. Amin. Di tengah-tengah kesesaan, Tuhan akan memberikan hikmat supaya mereka diselamatkan lewat apa? Kemuliaan dari Tuhan di dalam hatimu terpancar. Semua orang bisa digaremi. Kamu terang dunia. Bukan kemegahan, tapi kamu terang dunia. Kamu yang akan menggarami mereka. Perbuatan mereka yang tidak baik itu digaremi, jadi lemah lembut. Jangan ditunggu.
Semua ada waktunya. Amin. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Ya. Itulah kasih karunia Tuhan luar biasa di tengah-tengah kita. Kita harus sadar bahwa semua manusia itu punya kehidupan, bukan takdir, tapi semua kehidupan manusia dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk dalam satu pujian. Itulah firman Tuhan. Sampai di sini. Ingat, dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam keuangan, saudara harus berani menghadapi kenyataan hidup ini. Amin. Ya. Ada satu nyanyian saya suka, pujian dan syukurku kubawa padamu. Dengan rendah hati, mari kita belajar rendah hati, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, kita harus sadar bahwa kita ada sampai detik ini, itu adalah anugerah. Jadi saudara tidak perlu menuntut apapun. Itu adalah anugerah, bukan kekuatan kita. Amin. Jangan pakai kekuatan seperti saya marah-marah tadi. Tapi kita harus sadar bahwa kita harus saling mengampuni. Kita tahu bahwa hidup kita ini harus menyembah, karena kita ada ciptaan Tuhan yang dimuliakan. Dan dalam kemuliaan itu kita tahu bahwa hidup kita berharga di hadapan Allah. Ya, amin. Ya.